Oke, thank you Adrian, thank you Azer udah join. Yep. Bak 8 besar day kedua. Trivia Kofli. Jadi Azer Rezandi melawan Adrian Gulma. Jadi kita sebelum masuk ke topik, ya sportif, don't be jokesy, tangan di atas, tangan kelihatan lah. Gua agak munduran ya duduknya. Nah, jadi gue review sedikit aturan mainnya, rules-nya. Jadi masing-masing dapat 5 soal dari tema yang udah dipilih kemarin. Nanti siapa giliran pertama, kita toss poin aja. Terus kemudian dapat 2 pertanyaan bonus dari tema lawan. Jadi 5 soal tema sendiri, 2 soal tema lawan. Nah, kemudian kita lihat siapa skor yang lebih tinggi, itu punya privilege untuk ngambil atau ngelempar 3 pertanyaan umum. Untuk 3 pertanyaan umum, ketika lu nggak bisa jawab, maka akan dilempar ke lawan. Jadi itu ya, jadi total Nggak ada poin minus ya? Nggak ada poin minus. Jadi pertanyaan benar itu 1, salah 0. Gua ada 500 sama Garuda. Adrian yang nilainya lebih besar kemarin. Poinnya lebih gede. Gope apa Garuda? Garuda. Gope. Azer, mau main apa dilempar? Lempar dulu lah. Lempar dulu. Oke. Adrian, mulai ya. Pertanyaan pertama. Lo dapet legenda benua hitam ya? Iya. Oke. Pertanyaan nomor 1. Jadi dari sekian legenda pemain Afrika di Liga Champion, itu ada 1 nama yang mendapatkan gelar Liga Champion 2 kali paling pertama. Jadi dia orang Afrika pertama yang juara Liga Champion 2 kali. Siapa? Eto'o. Salah. Jawabannya Jeremy Njitap. Real Madrid. Jeremy juara Liga Champion pertama itu tahun 2000. Final lawan Valencia 3-0 Madrid. Tahun 2002 lawan Leverkusen, Madrid menang 2-1. Jadi Jeremy. Waktu itu Eto'o kan belum ada. Jadi duluan Jeremy. Oke. Soal nomor 2. Liga Champion itu kan formatnya baru, mulai musim 92-93. Sebelumnya namanya European Cups. Nah, mulai 92-93 sampai sekarang, itu baru dinamakan UEFA Champions League. Nah, pertanyaan gue, dalam format baru sebagai UEFA Champions League, siapa pemain Afrika pertama yang juara? Pemain Afrika pertama yang juara Liga Champion dengan format UEFA Champions League. Mulai musim 92-93. Wea salah. Jadi yang paling pertama itu adalah bapaknya Jordan Ayew. Namanya Abedi Pele Ayew. Iya, Abedi Pele. Mulai 92-93 langsung juara Marseille ngalahin Milan 1-0. Golnya Boli. Nah, di situ Ayew udah main. Dia punya 3 anak, Jordan Ayew, Ibrahim Ayew, sama Andre Ayew ya. Sama Andre. 3-3-nya pemain timnas hebat. Gana. Nomor 3 ya. Nah, gampang lah ini. Pemain pertama dan satu-satunya dari Afrika yang dapat Ballon d'Or. Ya, tahun 95 ya. Waktu itu ngalahin Klinsmann. Klinsmann dapat bola perak, bola perunggunya Jari Litmanen. Oke, 1 poin, Adrian. Nomor 4. Kamerun ini lumayan sering
tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik 8 besar tahun 90 di Italia. Nah, dari sekian banyak petualangan Kamerun di Piala Dunia, pertanyaan gua, ada 3 pemain Kamerun yang udah mencicipi 4 kali Piala Dunia. Siapa aja? Harus benar 3-3-nya ya. 3 pemain Kamerun yang udah nyicip 4 kali Piala Dunia. Mboma. Oh, iya. Oh. Womi. Salah. Jadi yang pertama itu kipernya Jacques Songo. Pernah denger nggak? Jacques Songo. Dengan Tahun 90, 94, 98, 2002. Yang kedua Rigobert Song. Oh ya. 94, 98, 2002, 2010. Yang terakhir Samuel Eto'o, 98, 2002, 2010, 2014. Pertanyaan terakhir. Ada striker legendaris Mesir dengan cap 176 kali membela tim nasional Mesir dan menjadi top skor sepanjang masa dengan 69 gol. Sementara bintang Mesir yang sekarang, Muhammad Salah, itu per Juli 2019 baru nyetak 41. Nah, pertanyaan gue, siapa striker legendaris Mesir ini? Dia ngebela Mesir dari tahun 90, Piala Dunia Italia, sampai 2006-an dia masih main. Sampai 2006 dia masih main. Nggak tahu. Yang jelas kan bukan Mido, nggak mungkin Mido. Ini legend banget. Nggak tahu. Hampir 200 main di timnas, 176. Gimana? Merah. Azer, kalau nggak salah masuk rekor 4 besar pemain terbanyak caps ya. Siapa Zer? Ya walaupun nggak dapat poin ya. Lo tau nggak? Gue nggak tahu namanya sih, tapi gue sempat lihat dia masuk 4 besar dengan caps terbanyak. Dia legendanya Zamalek juga. Hossam Hassan. Ah iya iya. Hossam Hassan. Oh iya. Oke, gua rekap baru 1 ya. Oke. Kita ke Azer dulu nih. Pertanyaan dengan temanya kiper. Kiper terbaik sepanjang masa. Oke. Jadi FIFA itu memberi penghargaan terhadap kiper terbaik di Piala Dunia. Dulu namanya Yashin Award, terus sekarang diganti namanya menjadi Golden Gloves atau sarung tangan emas. Pertanyaan gua, siapa kiper pertama kali yang dapat Golden Gloves atau Yashin Award? Gigi Buffon. Salah. Sorry. Yang menang Golden Glove kan? Pertama kali coba. Iya. 2017 bukan ya? Salah. Jadi pertama kali ada anugerah Golden Gloves atau Yashin Award itu tahun 94 Piala Dunia Amerika. Nah, saat itu yang menang penghargaan ini Prudhomme ya? Prudhomme, kiper Belgia. Ya. Yang digolin Said Al-Wairan ya, Arab Saudi. Oke. Semua nomor 2 ya. Semua penggemar bola tahulah dengan gol tangan Tuhan Maradona. Meksiko tahun 86. Pertanyaan gue, siapa kiper yang dibobol gol tangan Tuhan? 86 Argentina lawan Inggris ya. Siapa kiper yang dibobol Maradona pakai tangan? Aduh, kiper Inggris siapa ya tahun segitu ya?
Jawab ngawur aja lah, Peter Shilton. Benar. Bener ya? Nggak ngawur nih kayaknya. Mantap, Peter Shilton. Oke. Pertanyaan nomor 3. Argentina juara tahun 86, ya, ngelanjutin yang tadi. Itu kipernya Nery Pumpido, namanya Nery Pumpido. Di Piala Dunia tahun 90, pertandingan pertama lawan Kamerun kalah, dia main. Pertandingan kedua lawan Uni Soviet, baru 11 menit, dia cedera parah. Sampai nggak bisa main di pertandingan berikutnya sampai habis. Penggantinya, yang gua tanya ini penggantinya, ini jadi pahlawan. Adu penalti di quarter final lawan Yugoslavia, dia jadi pahlawan. Di semifinal lawan Inggris, dia jadi pahlawan. Sampai ke final, walaupun di final kalah dari Jerman. Nah, pertanyaan gua, siapa kiper pengganti Pumpido ini yang bisa jadi pahlawan di quarter, di semifinal, sehingga Argen juara 2? Piala Dunia Italia 90. Pas lah, pas. Gue taunya kiper Argentina tuh Carlos Roa sama Abodan Seri doang. Sergio Goycochea. Nggak ada banyak blank. Goycochea. Terlalu ke belakang. Oke. Nah, kita semua tahu Gianluigi Buffon, kiper hebat Italia, juara Piala Dunia 2006. Dia ini punya panutan untuk kiper. Dia sangat mengidolakan satu kiper ini. Sampai-sampai saking Buffon ini ngefans sama nih kiper, dia ngasih nama anaknya yang pertama, itu namanya dikasih nama titik-titik ya. Jadi nama depan kiper ini. Nah, kiper ini adalah kiper legendaris yang main di Piala Dunia 3 kali. Nah, siapa kiper tersebut? Main Piala Dunia 3 kali. Juara nggak? Tidak juara, hanya main 3 kali. Tapi legend, emang bagus sih. Nanti bisa di-searching lah. Sampai Buffon pun mengidolai dia. Ngefansnya ya nggak tanggung-tanggung, nama anaknya jadi nama si kiper ini. Dari nama kiper ini. Kalau nggak juara bukan Dino Zoff berarti ini. Zenga juga sepantaran. Apa ya? Siapa kiper? Gianpiero Combi bukan sih? Siapa? Gianpiero Combi. Salah. Kiper Kamerun, Thomas Nkono. Jadi nama anaknya Buffon itu Luis Thomas. Luis Thomas Italia juga. Luis Thomas itu dari Thomas Nkono. Main di Piala Dunia 82, 90, 94, legendnya Spanyol. Oke. Terakhir ya. Mantap. Yuk. Siapa kiper legend, pemilik trofi Piala Dunia. Jadi kiper legend, pemilik trofi Piala Dunia. Yang memiliki ayah atlet angkat berat, memiliki ibu atlet lempar lembing, memiliki paman atlet basket, dan memiliki saudari atlet voli. Kiper legend, pemilik trofi Piala Dunia, yang memiliki keluarga atlet di berbagai keluarganya ya. Atlet semua. Ayah, ibu, saudari perempuan, paman, semua atlet. Siapa ya? Nggak ada clue negara nih. Clue-nya juara Piala Dunia. Banyak kiper yang pernah juara Piala Dunia. Kiper cadangan pun dianggap juara soalnya. Oke, kasih dia bukan cadangan. Oh. Aduh, siapa ya? Oke, waktunya habis. Ya.
Jawab ngawur lagi lah, Dinozov lah. Gianluigi Buffon jawabannya. Oh, Buffon. Buffon mulu pertanyaannya. Yang bolak-balik. Bolak-balik aja. Oke, satu-satu ya. Nah, sekarang gua ke Adrian. Jadi Adrian topiknya Azer, kiper. Siapa kiper legendaris yang dikenal dengan kejadian save of the century atau penyelamatan abad ini? Siapa kiper yang terkenal dalam kejadian save of the century? Dilempar nggak, Nindar? Ini enggak? Oh, ya. Udah tahu aja jawabannya. Coba Enggak tidak sih. Save of the century. Kiper Eropa. Lev Yashin. Salah. Tahu ya, Zer? Gordon Banks. Gordon Banks, Piala Dunia tahun 70 di Meksiko, sundulan Pele yang Pele. gila banget itu. Umpannya Jarsinho ya. Betul banget. Pertanyaan kedua. Kita bicara Liga Inggris sekarang ya. Ini gue bicara Liga Inggris tapi eranya Premier League ya. Era Premier League. Siapa kiper legend Premier League yang mencatatkan rekor sebagai kiper dengan clean sheet terbanyak? Jadi ini favoritnya manajer FPL nih, karena clean sheet-nya banyak banget. Itu selama era Premier League. Era Premier Bukan League. satu musim. Era sepanjang era Premier League. Pemilik rekor clean sheet terbanyak. Lebih dari 200 clean sheet. 200 clean sheet lebih. Bayangin poinnya berapa kalau jadi gacuan di FPL kan. Lebih dari 200 clean sheet. Siapa ya? Peter Cech atau Siapa? Peter Cech mungkin. Oke, good. 202 clean sheet dari 443 penampilan. Peter Cech bersama Chelsea dan Arsenal. Mantap. Oke, 1 poin untuk Adrian. Jadi total 2. Azer, kita sekarang giliran lu. Yuk. Nebak legenda benua hitam ya. Oke. Ada striker legendaris dari Afrika yang jadi juara Liga Champion dan tampil di 2 Piala Dunia. Liga Championnya tahun 86-87, Piala Dunianya tahun 82 dan 86. Siapakah striker legend ini? Legend Afrika. Dia juara Liga Champion tahun 87, masih bernama European Cups. Tampil Piala Dunia 82 dan 86. Siapa striker legend ini? Siapa ya? Nggak belajar sama sekali nih. Roger Milla lagi. Bukan Roger Milla kan ya? Jawabannya? Nggak tahu nggak. Roger Milla kali. Rabah Majer. Pernah denger nggak? Nggak ada. Aljazair, dia juara sama Porto tahun 87. Negaranya Aljazair. Porto juara champion pertama kali. Oke, berikut. Siapa pemain Afrika yang paling banyak nyetak gol di Piala Dunia? Pemain Afrika paling banyak nyetak gol di Piala Dunia. Total ini pemain nyetak 6 gol sepanjang keikutsertaan di Piala Dunia. Dan 6 gol ini adalah paling banyak dibuat sampai Piala Dunia terakhir kemarin ya.
Ke depan kan kita nggak tahu, mungkin dipecahkan. Dia mencatatkan diri sebagai pria Afrika dengan gol terbanyak di Piala Dunia dengan 6 gol. Siapa dia? Nggak tahu dah. Ayo. Samuel Eto'o udah. Oke. Enggak kayaknya. Jadi sebelumnya ini rekornya baru pecah. Jadi rekornya itu tahun 94 itu Roger Milla nyetak gol kelima. Rekornya dia awalnya Roger Milla. Gol tertua dia ya. Ya, tapi kemudian ada striker yang 2006 nyetak gol ke gawang Peter Cech 1 gol. Terus 2010 dia nyetak 3 gol ke gawang Serbia, Amerika, dan juga Australia. Udah 4 kan? Di 2014 Brazil dia nyetak 2 gol lagi ke gawang Jerman dan Portugal. Asamoah Giant. Pemain Ghana, Asamoah. Dia 6 gol. Oke. Tipis 2-1. Adrian mimpin. Adrian, lo yang punya kendali di 3 pertanyaan. Lo mau jawab atau lempar? Kalau lo nggak bisa, kalau lo ambil lo nggak bisa, Azer bisa dapat poin kalau dia benar. Kalau gue salah? Nggak, ini nggak ada minus. Ya kalau salah 0. Kalau lo salah 0. Ininya pertanyaannya topiknya bebas umum. Umum, ini umum. Gue siapin 3 pertanyaan. Penentuin. Bukan masing-masing 3 ya? Bukan. Enggak ya? Enggak, bukan masing-masing. Ya mendingan gue duluan lah ya. Ya, itu makanya gue bilang ini privilege. Ya, kan? Oke. Ambil ya. Oke. Azer siap-siap juga. Stadion, ini gue nanya stadion. Stadion mana yang jadi venue partai pembuka Piala Dunia 1990? Oke, Azer. Stadion ya. Stadion yang jadi stadion ya, bukan kota ya? Bukan, stadion. Jadi harus tahu dulu tahun 90 di mana Piala Dunianya, gua nggak sebutin ya. Kali sih. Nah, stadionnya mana yang jadi partai pembuka? Masa Olimpico sih? Ya Olimpico deh. Salah, Olimpico itu partai final. Final ya? Aduh. Kira-kira yang GCP Meazza berarti? Iya, tuh GCP Meazza. Kenapa ngejawab itu? Bingung antara dua itu sih. Tapi pernah soalnya kejadian di Piala Dunia tuh, di final sama pembukaan sama stadionnya. Makanya gue takutnya Olimpico. Final di Olimpico, pembukaan di GCP Meazza. Oke, next. Liga Champion final musim 94-95. Itu finalnya skornya 1-0. Finalnya skor 1-0. Menit-menit 85 golnya. Nah, siapa pencetak golnya? 94-95. Yang main aja gue nggak tahu. Gue ngacung nih. Sabar. Nggak tahu dia kayaknya. Pas. Ezer? Kalau nggak salah dirteknya Madrid nih, Predrag Mijatovic. Salah. Itu 98. Salah juga ya? Itu 97-98. Jadi 94-95 itu jadi rekor sampai sekarang. Pencetak gol termuda umurnya 18 tahun, 327 hari. Patrick Kluivert, Ajax lawan Milan. Patrick Kluivert. Oke, terakhir. Yuk. Ada satu rekor unik yang sampai sekarang masih bertahan. Mencetak 5 gol dalam satu pertandingan di Piala Dunia. Siapa pemainnya? Klose.
Klose? Salah. Jadi satu pertandingan ya. Satu pertandingan nyetak 5 gol. Ayo Zer, giliran lo. Sorry, bisa diulang pertanyaannya? Jadi ada rekor yang sampai sekarang belum pecah, yaitu mencetak 5 gol dalam satu pertandingan di Piala Dunia. Oh, Nah, Piala Dunia ya? Semua siapa ya? pemain tersebut? Aduh, siapa lagi ya? Gue taunya Lewandowski di Liga Jerman. Baru itu. Nggak ada tahunnya ya ini ya? Enggak. Sepanjang masa aja nih. 5 gol. Tadi Klose salah ya. Oke, waktu habis. Brazil. Temennya Klose dah biar Jawabannya pemain Rusia. Brazil bukan. Pemain Rusia. Rusia. Piala Dunia Amerika 94. Waktu itu Rusia ketemu Kamerun. Skornya 6-1. Ada 2 rekor. Rekor pertama itu pencetak gol tertua sepanjang masa, Roger Milla, 42 tahun. Nah, dari 6 gol, itu dicetak 5 gol oleh Oleg Salenko. Jadi satu pertandingan, 2 rekor yang sampai sekarang masih bertahan. Mantap. Selamat. Oke. Skor akhir, Adrian Gulfian. Tipis. Congrats. Lu berhasil maju ke 4 besar. Ketemu Oki. Lu bakal ketemu Oki di semifinal. Azer, thank you. Lawan berat. Tapi belum bisa berhasil maju ke 4 besar. Skor 2-1, Adrian 2, Azer 1. Gimana pertanyaannya? Terlalu sulit. Mantap. Pertanyaannya ya. Bikin nggak bisa tidur yang jelas. Topiknya lumayan juga sih. Kiper sama. Oh ya, saran lagi nih. Tadi yang pertama kan memang nggak dilempar ya, yang 5 pertanyaan. Itu kalau ada yang nggak bisa jawab, iseng aja dilempar buat fun aja maksudnya. Jangan langsung dijawab. Biar mikir juga. Meskipun nggak dapat poin sih, ya kan? Iya. Buat next aja. Nggak apa-apa. Gua kira tadi teknis banget. Gue denger aja kan. Fun aja, biar ikut mikir. Jadi makin puyeng deh. Soalnya skornya tipis kan. Kalau tadi ada kesalahan teknis kan, waduh, ribet juga. Oke, thank you. Nggak ada wasit VAR, aman. Aman. Bisa di-review kok. Abis ini kan gue upload di YouTube. Iya. Oke. Adrian, Azer, thank you ya. Yuk, thank you. Adrian, nanti ketemu lagi di besar ya. Sip. Thank you. Bye-bye. Thank you.